Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Silatul Muntaha from PBI for Aladdin State Islamic University of Makassar. Okay, in this video I will continue discuss about English for academic purpose from previous videos about English for specific purpose. And then I will discuss about definition, classification, situation, and trend in English for academic purposes. Pada bagian pertama membahas tentang definisi English for academic purposes atau biasa disingkat dengan EAP. Pada bagian definisi EAP ada beberapa peneliti atau para ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai definisi dari EAP. Yang pertama, Flowerdar dan Peacock. Dia mengatakan bahwa English for academic purposes ini secara umum didefinisikan sebagai pengajaran bahasa Inggris yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran atau penelitian pada peserta didik. Yang kedua, pengertian menurut Highland and Hemp Lyons. Ia berpendapat bahwa EAP mengacu pada penelitian bahasa dan pengajaran pada pembelajaran berfokus kebutuhan komunikatif spesifik pada kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, yang dikemukakan oleh Dudley Evans dan Siti John, di mana ia mengutarakan bahwa EAP merupakan segala bentuk pembelajaran bahasa Inggris yang bertujuan studi. Mereka juga mengatakan bahwa pembelajaran bahasa bagi pelajar di luar dari bahasa ibu, hal ini akan memungkinkan adanya kebutuhan keterampilan belajar atau bentuk suatu disiplin akademik dalam menunjang proses akademik pelajar. Ada keterangan atau titik fokus dalam mengambil makna pada definisi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, Flowerdar dan Peacock berfokus pada kata fasilitas dalam proses pembelajaran pada pelajar. Yang kedua, Highland dan Hemp Lyon berfokus pada kata praktik komunikasi spesifik dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, Dudley Evans dan Siti John berfokus pada tujuan pembelajaran atau penelitian. Di samping merupakan bentuk disiplin akademis, Laurillard telah mengatakan atau mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat 4 metode utama dalam pembelajaran atau penelitian pada tingkat universitas. Yang pertama, adanya acquisition. Yang kedua, adanya practice. Yang ketiga, adanya discussion. Yang keempat, ada namanya discovery. Di dalam acquisition atau akuisisi, di mana adanya bentuk kuliah atau proses membaca. Yang kedua, adanya bentuk latihan atau berupa latihan pada tingkat universitas atau pemecahan sebuah masalah. Yang ketiga, discussion. Discussion ini berupa dalam bentuk kegiatan seminar-seminar atau adanya pemberian tutorial. Yang terakhir, discovery atau dalam bentuk menunjang langsung atau terjun ke dalam lapang.
berkunjungan ke praktik. Selain definisi dan metode yang telah saya sebutkan tadi, dalam bagian ini juga mengutarakan bahwa ada tujuan ISP atau tujuan ISP itu adalah mempersiapkan siswa dalam memperoleh keterampilan atau banyak keterampilan dalam akademik berbahasa, seperti dalam akademik writing for international journal. Selain kemampuan akademik writing, terdapat kemampuan akademik berbahasa lainnya, seperti membaca, berbicara, serta mendengarkan. Selain itu, setelah itu kita akan masuk membahas tentang situation of English for academic purposes. Di sini Dudley Evans dan Siti John lagi-lagi mengutarakan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa di sini ada 4 situasi di mana memungkinkan bahwa English for academic purposes itu muncul. Yang pertama, EAP pada negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat atau wilayah Inggris itu sendiri, yang dimana dapat dilihat bahwa siswa-siswa atau para pelajar di sana, para pelajar internasional telah melakukan atau mengikuti pendidikan tinggi di institusi-institusi. Yang kedua, English for academic purposes dalam situasi ESL. ESL ini merupakan singkatan dari English for second language, seperti wilayah Asia Tenggara dan beberapa wilayah Afrika. Nah, pada situasi ini di mana bahasa Inggris digunakan dalam setiap jenjang pendidikan, namun dalam kondisi atau konteks kehidupan sehari-hari masih menggunakan atau masih dominan menggunakan bahasa nasional. Yang ketiga, EAP dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini dapat dilihat pada wilayah Timur Tengah. Nah, di mana bahasa nasional di sini lebih dominan pada sistem pendidikan. Yang terakhir, English for academic purpose pada mata pelajaran bahasa nasional. Hal ini dapat dilihat pada wilayah Amerika Latin, daratan Eropa, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Selain membahas tentang definisi dan situasi English for academic purposes, selanjutnya kita akan membahas tentang klarifikasi of English for academic purposes. Nah, klasifikasi EAP ini dikemukakan oleh John and Price Mercado dan hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Dudley dan Siti John. EAP ini merupakan bagian dari English for a Specific Purpose. EAP ini muncul pada tahun 1970-an. Nah, seperti yang saya tadi katakan, EAP ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, English for Science and Technology atau biasa disebut EST. Setelah itu English for Medical Purposes atau yang biasa disebut dengan EMP. Yang ketiga, English for Business and Economics Purpose atau yang biasa disebut EBA. Yang terakhir, English for Legal Purposes. Jadi ada 4 pembagian dari English for Academic Purposes. Ada EST, ada EMP, ada EBA, dan ada ELP.
Selanjutnya kita akan membahas bagian trend di English for academic purposes. Nah, pada bagian ini Dudley, Evans, dan City John telah mengidentifikasi ada 4 tren dalam EAP ini. Ia mengatakan yang pertama adanya analisis daftar, yang kedua adanya analisis wacana atau retorika, yang ketiga adanya analisis kebutuhan belajar, dan yang keempat adanya analisis keterampilan belajar. Selain keempat tren yang telah saya sebutkan, Martin Hewings telah mengidentifikasi tren-tren lainnya seperti analisis genre, analisis korpus, serta linguistik fungsional sistematik. Nah, berdasarkan hasil penelitian 10 tahun belakangan ini, tiga metodologi tersebut telah memiliki peran khusus atau peran penting dalam pengembangan English for specific purpose.